Kenapa ada silaturahminya? Kenapa ada perkumpulannya? Tiada lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar mencari keberkahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mencari keberkahan dari wasilah silaturahmi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, siapa yang memperhatikan dua perkara, Allah akan berikan dua kebahagiaan untuknya. Pertama, sallu ala Muhammad. Pertama, jika ia memperhatikan silaturahmi dalam hidupnya, ia sambung jalinan silaturahmi di antara sesamanya. Yang kedua, bakti kepada kedua orang tua ayah bundanya, Allah akan hadirkan pertama Allah berikan untuknya panjang usia, umur, berkah hidupnya. Yang kedua apa? Yang kedua, Allah perluas rizki untuknya. Ingin panjang usia, ingin panjang umurnya, kita berharap Allah berikan kita umur, usia yang panjang, namun tetap dalam ibadah dan taat pengabdian kepadanya. Insya sebaik-baik manusia, man qala umruhu wa hasuna amaluh, yang panjang usianya dan baik pula amal ibadahnya, insya. Dan pertemuan malam hari ini jalinan silaturahmi, betul? Betul? Dan dari jalinan silaturahmi ini kita memperingati Maulid Akbar baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, untuk apa guru-guru kita menyelenggarakan, mengadakan, menggelar peringatan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad? Tiada lain tujuannya, jika Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar, beliau katakan, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil mutta'alliqin bihadzal nuril mubin. Sallu ala Muhammad. Tiada lain tujuan diperdengarkan sirah perjalanan dakwah kehidupan baginda tercinta. Inilah kisah yang penuh duka, inilah kisah Rasul yang penuh suka duka, yang penuh mengingat kembali, memperbaharui memori kita bagaimana perjalanan sosok manusia yang luar biasa perjalanannya, penuh dengan suka dan duka. Dan tiada lain diperdengarkannya, Al-Habib Ali katakan, tashwiqan lis-sami'in, untuk menghadirkan, menumbuhkan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad. Siapa saja yang mendengarkan sejarah yang penuh dengan keberkahan hidupnya, Rasulullah usia 7 tahun harus mengembala kambing, untuk harus mengembara mencari sesuap nasi dalam hidupnya. Rasulullah usia 7 tahun, 12 tahun harus berusaha berdagang, berniaga lintas negara jauhnya. Bagaimana Rasulullah harus dilempari bebatuan, harus patah gigi gerahamnya, harus luka keningnya, harus bengkak kedua kakinya, tiada lain untuk menebarkan cahaya dakwah Nabi Yuna Muhammad. Ayo semuanya, tiada lain untuk tashwiqan lis-sami'in, dan untuk apa? Tarwihan lil mutta'alliqin, untuk menghadirkan ketenangan jiwa ketika melihat perjalanan Rasulullah. Oh, Rasulullah saja mendapatkan ujian, cobaan berat hidupnya. Usia 7 tahun harus kehilangan ibundanya, betul?
Ketika Rasulullah lahir ke alam dunia tak sempat melihat wajah ayahnya. Pedih Rasulullah menjadi anak yatim. Ketika kita mempelajari sejarah Rasulullah, untuk apa? Memberikan ketenangan dalam hati kita. Rasulullah bersama kita dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Saya ingin katakan, Habib, saya ingin cinta kepada Rasulullah. Kunci cinta harus melewati prosesnya. Setuju? Sebelum dilanjut saya mau tanya nih, ada jomblo di sini? Oi. Jomblo? Mana? Enggak usah tunjuk tangan, udah kelihatan dari mukanya. Mudah-mudahan jomblo sehat walafiat. Sering Habib sampaikan, mohon maaf, hormatin jomblo-jomblo. Kenapa jomblo lovers itu harus kita hormatin? Iya, karena menjadi jomblo itu prinsip, bukan nasib. Betul. Ini berapa banyak nih anak-anak muda kita kumpul malam hari ini. Bisa saja mereka kumpul ada di bawah flyover mana itu. Grand. Lo ngaku aja loh. Yang pura-pura bego loh. Masya Allah. Sebagian pemuda-pemudi kita, mereka habiskan waktu muda mereka, masa muda mereka untuk kemaksiatan, untuk menghadirkan kemurkaan. Sementara kita hadir pada malam hari ini memuliakan ulama, mengidolakan Rasul tercinta, semata-mata ingin menjadi sosok manusia pemuda-pemudi kebanggaan bangsa dan negara. Shallu ala Muhammad. Kita pengen nih semuanya nih. Ya, para pemuda-pemudi kita saat ini, mereka cinta dan mengidolakan tiada lain. Love yang ada di belakang kita. Siapa? Siapa? Jawab yang kompak, siapa? Shallu ala Muhammad. Tiada ruang dalam hati kita melainkan sosok sang idola Nabi Yuna Muhammad. Habib, bagaimana ada cinta? Ya, cinta harus melewati prosesnya. Betul? Al-mahabbatu thamaratul ma'rifah. Cinta itu hadir karena hasil buah pengenalan. Bagaimana ingin cinta namun ia tidak kenal siapa dia. Bagaimana ingin cinta dia tidak kenal siapa. Bagaimana ingin cinta namun tidak kenal siapa dia. Siapa dia? Dia yang namanya, yang fotonya jika ditaruh di Instagram, di Facebook pasti akan diblokir. Paham. Kita doakan guru kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab sehat walafiat. Allah jaga dan Allah lindungi beliau. Allah menangkan, sukseskan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Mohon maaf, saya sering sampaikan bahasa almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Apa yang beliau sampaikan, dulu beliau telah sampaikan. Beda mah boleh, berantem mah jangan. Betul. Beda mah boleh. Saya beda cara guru saya dengan Habib Rizik. Itu mah wajar, biasa, sunatullah. Perjalanan kehidupan itu pasti ada yang beda, betul. Ada langit, ada bumi, iya. Ada putih, ada hitam, ada perempuan, ada laki. Coba kita lihat nih, laki sama perempuan ketika menikah, coba lihat, yang dilihat tidak perbedaannya, yang dilihat persamaannya, betul. Bisa tuh laki sama perempuan puluhan tahun berumah tangga, iya. Paham? Beda mah boleh, gondok-gondok mah jangan. Beda mah boleh, berantem mah jangan. Beda mah boleh, ribut mah jangan. Paham? Oleh karena itu yuk semuanya, yang kita harapkan semua persatuan dan kesatuan di antara kita, insya. Terlebih kita lihat yang kita cinta, yang ada di hadapan kita, semua guru-guru kita, mereka adalah tetesan darah baginda Nabi Yuna Muhammad.
Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, tiada lain mereka mengambil silsilah sanad keilmuan mereka dari baginda Nabi Muhammad. Siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersaudara? Insya Allah. Oleh karena itu, yuk kita minta kepada Allah melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad, kita kenal siapa beliau. Ketika kita kenal, kita akan cinta. Ketika cinta, akan mudah bagi kita berkorban untuknya. Shallu ala Muhammad. Kisah terakhir, cerita. Mau cerita? Mau cerita? Boleh cerita? Saya mau tanya dulu sebelumnya nih. Kampung Kebalen kebanyakan orang Betawi apa orang Jawa? Betawi apa Jawa? Oi, Betawi apa Jawa? Beneran nih? Betawi? Ya udah, kalau Betawi seperti biasa pesan saya buat orang Betawi, atu aja boleh. Atu aja boleh. Orang Betawi, oi. Orang Betawi jangan gede amboknya. Setuju? Setuju? Orang Betawi kalau dia ngambek 7 turunan udah dilihat batang hidungnya. Itu orang Betawi tuh. Woi Betawi, nyambung. Tapi tenang aja bro. Jomblo dengerin. Jomblo dengerin. Orang Betawi kalau udah cinta, begini. Orang Betawi kalau cinta, coba kita lihat orang Betawi kalau lagi bebawaan atau bebawaan. Tahu bebawaan? Seserahan. Lo jomblo jangan sok tahu lo. Kayak pengalaman aja. Ya, bebawaan seserahan. Lambang pernikahannya apa itu orang Betawi? Roti buaya. Buaya. Lambang kesetiaan. Betul nggak? Tapi ingat, selama buaya ada di air. Kalau buaya udah di darat, lain urusan. Makanya kita lihat orang Betawi mah apaan aja dalam hidupnya banyak, betul. Orang Betawi banyak bandanya, betul. Kontrakan bererot, betul. Orang Betawi mah nyantai-nyantai aja, tiap pagi, ame kopi, betul nggak? Temenannya kancing levis, udah enak bener orang Betawi, tinggal nguncang-nguncang kaki aja tiap bulan kontrakan nyetor, betul. Orang Betawi tuh, orang Betawi mah banyak bandanya, banyak. Nih kan punya orang Betawi nih tanah nih seluas-luas begini nih, betul nggak? Betul nggak? Dia punya orang Betawi nih, betul. Dulu. Orang Betawi mah banyak apaan aja. Bandanya banyak, tanahnya banyak, anaknya banyak, bininya. Nyambung aja loh jomblo. Ya mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Beb ceritanya apa? Ceritanya begini. Kalau udah cinta mah mudah untuk berkorban, betul. Di zaman Rasulullah ada seorang anak usia 14 tahun, 17 tahun. Dia izin kepada ayahnya untuk ikut berperang di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa? Ketika dalam peperangan, sang anak harus kehilangan kedua tangannya, kedua kakinya. Ketika itu orang tuanya, ayahnya berkata, wahai anakku, keadaan seperti inilah ku mendidikmu, ku besarkan dirimu, tiada lain untuk menjadi tameng, untuk menjadi perisai baginda Nabi Muhammad. Sampai sini paham? Paham? Sampai sini paham? Yang udah paham boleh pulang. Ada yang hadir, orang tua kita. Orang tua kita hadir bersama Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Syihab. Semoga beliau sehat walafiat.